Hai Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuan yang merupakan ibunya Zilau ternyata berada di dalam penjara kota Wujing. Dan hal yang mengejutkan lagi, ternyata darah gadis suci milik Yuan yang selama ini digunakan oleh pemimpin kota untuk tetap awet muda mulai kehilangan khasiatnya. Saat ini mereka menyadari bahwa Feng Zilau sebenarnya memiliki garis keturunan gadis suci yang murni dan bakat kultivasi yang hebat, sehingga mereka berencana menjebak Zilau dengan memaksanya meminum darah rusa 1000 tahun yang mengandung mantra pengendali tubuh untuk mengambil darahnya secara paksa. Konflik pun memuncak dalam keluarga pemimpin kota. Lian, kakaknya Li Luo, mencoba melindungi Zilau. Namun Li Luo yang haus kekuasaan justru membutakan mata kakaknya sendiri. Li Luo terobsesi ingin menjadi permaisuri naga dan tidak sudi takdirnya direbut oleh Zilau yang ia anggap hanya gadis desa yang hina. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Chu Mosang. Singkatnya, setelah Zilau sadar, ia yang dibantu oleh Xiao Yao, seorang tabib muda yang bisu, berusaha meracik obat khusus untuk menyembuhkan kebutaan Lian. Zilau menggabungkan catatan medis Xiao Yao untuk membuat resep yang diharapkan bisa mengembalikan penglihatan Lian meski mungkin tidak akan pulih total. Zilau yang mengetahui kalau ibunya berada di dalam penjara, ia dibantu oleh Hun Bao pergi ke sana untuk menyusup. Di sisi lain di Tanah Suci, tempat bersemayamnya pohon kehidupan, dua pangeran naga, Chu Mosang dan saudaranya yaitu Rongzi, memiliki misi untuk menjaga kestabilan dunia fana. Namun persaingan terselubung muncul. Siapapun pangeran naga yang menikahi gadis suci tersebut, dialah yang berhak menjadi kaisar naga sejati sesuai ramalan lencana Raja Naga. Sebelum upacara, Chu Mosang bertemu dengan saudaranya yang mengejek Mosang karena melindungi seorang gadis desa bernama Feng Zilau. Di sana Mosang memperingatkan Rongzi agar tidak menyentuh Zilau, meskipun Rongzi memprovokasi bahwa Zilau tidak akan pernah punya status untuk bersanding dengan Pangeran Naga. Di saat semua orang sedang bersiap merayakan pertunangan, Mosang justru melakukan tindakan mengejutkan dengan membongkar rahasia Li Yue. Mosang menuduh Li Yue menggunakan teknik terlarang dan mengkonsumsi darah manusia untuk tetap awet muda yang menyebabkan penyakit racun darah. Di depan umum, Mosang membatalkan janji pernikahannya dengan Li Luo. Ia menyatakan bahwa menjadi kaisar naga tidak harus melalui pernikahan politik, melainkan melalui kemampuan melindungi dunia. Sehingga tindakan ini membuat kota Wujing murka dan mempermalukan Li Luo. Mosang yang kembali ke Tanah Suci dan diadili oleh ayahnya, yaitu kaisar naga saat ini. Meskipun Mosang menjelaskan bahwa Li Yue adalah penipu dan Li Luo adalah wanita kejam, ayahnya tetap keras kepala karena bagi sang ayah, stabilitas penghalang Tanah Suci lebih penting daripada moralitas individu. Di sana Mosang membuat pernyataan berani. Ia bersedia melepaskan tahta Kaisar Naga demi Feng Zilau. Hal ini membuat ayahnya murka dan akhirnya menyerahkan urusan kota Wujing kepada adik Mosang yang licik yang tak lain adalah Rongzi. Feng Zilau berhasil menyusup ke penjara bawah tanah. Di sana Zilau menemukan ibunya dalam kondisi mengenaskan. Yang pada awalnya ibunya tidak mengenali Zilau dan mengira dia adalah Li Luo yang datang untuk menyiksanya lagi. Namun setelah Zilau menceritakan asal-usulnya dari desa Feng dan menyebut nama ayahnya Feng Qingfeng, membuat ibunya menjadi senang. Kebusukan Li Luo mulai terungkap. Lian, pemimpin kota muda sekaligus kakak Li Luo, akhirnya mengetahui bahwa adiknya adalah sosok iblis yang haus darah yang sudah memanipulasi ibunya dan menculik Yuan demi mempertahankan posisinya sebagai calon gadis suci yang akan dinikahi oleh Pangeran Naga. Lian yang merasa jijik akhirnya memutus hubungan persaudaraan dengan Li Luo.
Di sisi lain, Pangeran Nierongzi muncul dengan agenda gelap. Ia bekerja sama dengan Li Luo karena keduanya sama-sama ambisius, dikarenakan Li Luo ingin menjadi permaisuri naga. Begitupun dengan Nierongzi yang ingin menyingkirkan Pangeran Sang dari tahta Kaisar Naga, sehingga mereka berencana memisahkan Pangeran Mosang dari Feng Zilao. Meskipun ada titah pernikahan dari Tanah Suci yang mengharuskannya menikahi Li Luo, Pangeran Mosang menyatakan penolakannya di hadapan ayahnya, yaitu Kaisar Naga, dikarenakan ia mencintai Feng Zilao, si gadis desa yang sebenarnya memiliki nilai jauh lebih tinggi daripada Li Luo yang penuh tipu daya. Dengan konflik panas di klan naga, Kaisar Naga secara paksa mengambil kembali mutiara naga dari putranya, yaitu Mosang, yang dianggap telah melalaikan tugas demi cintanya pada seorang manusia bernama Feng Zilao. Adik Mosang yang sangat licik, Nierongzi, memanfaatkan momen ini untuk merebut tahta. Kaisar Naga akhirnya mengurung Mosang dalam segel larangan dan memerintahkannya untuk menikahi Li Luo, gadis suci Wujing, sebagai bentuk pertobatannya. Rongzi mengejek pengorbanan kakaknya tersebut, menganggap kasih sayang adalah kelemahan, sementara dia merasa puas karena akhirnya dipilih oleh sang ayah. Mosang yang terluka tetap mengkhawatirkan keselamatan Feng Zilao karena ia menyadari bahwa Rongzi pasti akan mencelakai Zilao. Ketika para pelayan setianya, Bailu dan Fei Yuan, datang ke sana, Mosang memerintahkan mereka untuk pergi ke dunia fana demi melindungi Zilao. Ia meminta agar kondisinya yang menyedihkan dirahasiakan agar Zilao tidak merasa terbebani. Di sisi lain, ibu dari Feng Zilao mulai mengenang masa lalu di desa Feng. Terungkap bahwa ada rahasia besar mengenai garis keturunan gadis suci Wujing. Dahulu, ayahnya Zilao berharap Zilao hanya menjadi manusia biasa agar bisa hidup tenang. Namun takdir berkata lain. Kemudian Zilao ditemui oleh pemimpin kota muda yang matanya sudah sembuh. Pemimpin kota menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi dan Li Luo tidak bisa dipercaya. Ia memutuskan untuk memberikan buku pusaka yang dijaga turun-temurun oleh pemimpin Wujing kepada Feng Zilao. Zilao yang memegang sebuah buku panduan kuno yang mencatat sejarah perang leluhur Wujing melawan klan naga. Buku itu mengungkapkan rahasia besar bahwa gadis suci Wujing memiliki garis keturunan yang sangat kuat dan terikat perjanjian darah dengan klan naga untuk menjaga segel tanah suci. Zilao juga menemukan fakta medis mistis dalam buku tersebut. Jika seorang gadis suci mengandung anak dari klan naga, janin tersebut akan melindungi ibunya dengan kekuatan luar biasa. Ciri-cirinya adalah pola naga merah di bawah pusar. Namun ada konsekuensi berat. Janin naga harus dikandung selama 3 tahun 6 bulan dan akan terus menyerap energi spiritual ibunya. Zilao yang saat ini sedang hamil anak dari Chu Mosang, Pangeran Naga, memutuskan untuk merahasiakan kehamilannya ini agar anak tersebut tidak menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh musuh. Di sana Li Luo mengirim pembunuh bayaran, Gui Tao Tuo, untuk menghabisi Zilao. Namun dalam keadaan terdesak, kekuatan tersembunyi Zilao bangkit kembali. Ia mampu menyerap energi sejati dan mengeluarkan api Phoenix merah, tanda bahwa ia memiliki fisik dewa perang, dan Tao Tuo pun tewas menjadi abu. Chu Mosang berhasil bertemu kembali dengan Zilao di dalam sebuah penghalang ruang tanda suci. Meskipun Mosang sudah tidak memiliki mutiara naga lagi, ia berjanji akan memberikan seluruh energi spiritual alaminya untuk menjaga Zilao dan bayi mereka. Chu Mosang yang sangat mencintai Zilao menyadari bahaya yang mengancam. Dalam kondisi lemah karena mutiara naganya telah direbut oleh ayahnya, Chu Mosang melakukan tindakan ekstrim. Ia mencabut sisik pelindung hatinya, bagian paling vital yang melindungi nyawa dan jiwanya, untuk diberikan kepada Zilao. Ia kemudian bertarung habis-habisan melawan Nierongzi demi melindungi istrinya tersebut, yang mengakibatkan tubuh Chu Mosang hancur dan ia jatuh koma dalam kondisi sekarat. Untuk mencegah Zilao merasa sedih dan mengetahui kenyataan pahit, Chu Mosang menggunakan sisa kekuatannya untuk menciptakan alam ilusi. Zilao pun terbangun dalam mimpi, yang dimana ia merasa sedang bersantai di rumah bersama Chu Mosang.
Di dalam mimpi itu, Chumosang bersikap sangat manis, memberinya kue dan berbicara tentang masa depan anak mereka. Namun Zilau yang cerdas menyadari bahwa ini adalah mimpi dan ia merasakan kesedihan yang mendalam di balik kata-kata suaminya yang seolah-olah sedang berpamitan. Zilau akhirnya terbangun di dunia nyata di depan kediaman Chu, dikelilingi oleh pengawal setia Chumosang, dan ia menemukan tubuh Chumosang yang tak sadarkan diri dengan luka organ dalam yang sangat parah. Para pengawal pun menjelaskan bahwa tanda suci dan sisik pelindung hati yang kini dipegang Zilau adalah sumber kekuatan hidup Chumosang. Chumosang telah mengorbankan segalanya demi Zilau. Tanpa mutiara naga, nyawa Chumosang tidak akan bisa bertahan lama meskipun sisik tersebut dikembalikan. Di tengah keputusasaan, terungkap sebuah rahasia besar bahwa Feng Zilau bukan sekedar manusia biasa, melainkan keturunan gadis suci Wujing yang mengandung anak naga, sebuah keajaiban yang sangat langka bahkan bagi sesama klan naga sendiri. Zilau memutuskan untuk berjuang. Ia memutuskan Fei Yuan dan Bailu kembali ke Tanah Suci untuk melaporkan kabar kehamilan ini kepada Kaisar Naga. Ia yakin bahwa berita tentang adanya pewaris baru akan memaksa pihak Tanah Suci mengembalikan mutiara naga milik Chumosang. Ketegangan di Tanah Suci klan naga pun kembali risuh. Di depan ayah mereka, Zi menuduh Sang telah berkhianat, bekerja sama dengan wanita manusia bernama Feng Zilau dan melukainya menggunakan tanda suci. Di sana Zi berusaha meyakinkan ayahnya bahwa Sang telah dibutakan oleh hawa nafsu dan melanggar segel pelindung Tanah Suci demi mengejar Zilau ke dunia fana. Namun kesaksian dari pengikut setia bernama Fei Yuan dan Bailu memutarbalikkan sebuah fakta. Mereka mengungkapkan bahwa justru Pangeran Zila yang menyerang Sang dalam duel tersebut. Sang kehilangan tanduk naganya dan mutiara naganya diambil, yang menyebabkan 5 organ dalamnya rusak parah. Alasan Sang nekat ke dunia fana bukan karena nafsu, melainkan karena ia merasakan firasat bahwa Feng Zilau sedang mengandung anak naga. Kabar ini mengejutkan pemimpin suci karena setelah ribuan tahun, akhirnya akan ada keturunan naga baru. Di dunia fana, Sang dalam kondisi kritis, namun di sana Zilau dengan setia menjaganya di dalam sebuah penghalang gaib yang dibuat oleh Yunyang agar tidak ditemukan oleh pasukan pengejar. Dalam kondisi antara hidup dan mati, jiwa Sang keluar dari sisik pelindung hati dan berbicara kepada Zilau. Sang mengungkapkan bahwa meski dia adalah dewa naga yang agung, namun dia merasa paling hidup saat bersama Zilau, meskipun di saat-saat lemahnya. Lalu ia pun berpesan agar Zilau tetap hidup demi anak mereka jika ia tidak selamat. Dalam situasi mendesak, mereka menggunakan lencana Raja Naga. Terungkap bahwa lencana tersebut memiliki mantra kuno untuk mengambil kembali gadis suci Wujing jika nyawanya terancam. Melalui ritual di kuil Dewa Perang, mereka berhasil memanggil Feng Zilau dan Chumosang kembali dari ambang kematian. Zilau dan Mosang akhirnya berhasil berpindah ke kuil Dewa Perang berkat kekuatan lencana Raja Naga. Di hadapan patung Dewa Naga kuno dan gadis suci pendahulu, mereka melakukan ritual penyatuan jiwa. Di kota Wujing, terjadi ketegangan politik. Putri Li Luo mengklaim dirinya sebagai gadis suci Wujing dan bersiap untuk menikah dengan Pangeran Nagazi demi mengamankan kekuasaannya. Ia bahkan mengurung ibunya sendiri dan merendahkan kakaknya, sang pemimpin kota muda yang bernama Lian. Namun Chumosang menegaskan bahwa gadis suci yang asli sebenarnya adalah Feng Zilau. Karena berkat Zilau, Mosang berhasil menemukan makna asli dari lencana Raja Naga. Utusan dari Tanah Suci datang membawa jubah perang gadis suci Wujing, sebuah pusaka yang hanya ada satu di dunia. Li Luo mencoba mengkukuhkan posisinya dengan menerima jubah tersebut, sementara Mosang memperingatkan bahwa jubah itu tidak akan bisa menutupi kepalsuan identitas Li Luo. Meskipun Mosang menentang pernikahan tersebut, namun ia gagal menghentikan penyerahan jubah karena otoritas Tanah Suci yang masih meragukannya.
Pangeran Nagazi bersikap arogan. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa mengaturnya di Tanah Suci. Ia mengancam Leluo agar tidak melakukan kesalahan saat upacara. Sementara itu, Chomosang menghadap ayahnya yaitu Kaisar Naga untuk menjelaskan kebenaran tentang rencana Raja Naga dan identitas asli Feng Zilao. Namun Kaisar Naga tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan pernikahan Zi dan Leluo demi menjaga segel Tanah Suci yang mulai runtuh. Meskipun izin diberikan pada Mosang dan Zilao untuk menghadiri upacara sebagai saksi, namun mereka memiliki rencana sendiri. Lian, pemimpin kota muda, memutuskan untuk mengorbankan posisinya demi menyiapkan titah pengakuan dosa guna membongkar kejahatan Leluo dan Liyue di depan umum. Lian, putra dari pemimpin kota saat ini, menyadari bahwa ibunya telah merebut posisi pemimpin kota dan identitas gadis suci dari keluarga Feng Zilao secara ilegal. Lian yang menunjukkan keadilan meminta ibunya menyerahkan kekuasaan dan membebaskan Yuening, ibunya Feng Zilao. Namun ibunya menolak dan memerintahkan pengawal untuk menangkap Lian, menganggapnya sebagai anak durhaka. Demi menyelamatkan ibunya dan warga desa Feng yang disandra, Feng Zilao terpaksa bernegosiasi dengan musuh. Zilao pun dipaksa meminum pil obat klan iblis yang menghancurkan bakat kultivasinya, menjadikannya orang biasa yang tidak berdaya. Tujuan musuh adalah memastikan Leluo menjadi satu-satunya kandidat permaisuri naga tanpa ada gangguan dari kekuatan Zilao. Setelah kehilangan kekuatannya, Zilao akhirnya diizinkan bertemu dengan Yuanyang. Dalam momen haru, Yuanyang yang matanya buta menyadari pengorbanan anaknya tersebut. Ia mengingatkan Zilao bahwa keserakan musuh akan mendapatkan balasan dari Dewa Naga kuno dan bahwa menjadi pemimpin berarti memikul tanggung jawab besar, bukan sekedar menikmati persembahan. Singkatnya, hari upacara penjemputan pengantin tiba. Leluo bersiap menjadi permaisuri naga dengan sombong meski ia memiliki sifat pemarah dan kejam. Di sisi lain, terjadi persaingan antara Chumosang dan saudaranya yaitu Zi terkait posisi Kaisar Naga. Hari pernikahan pun tetap dilanjutkan. Leluo bersiap membuka lencana Raja Naga untuk meresmikan posisinya sebagai permaisuri naga. Namun tanda-tanda keajaiban gadis suci tidak muncul pada dirinya. Dan karena Leluo adalah gadis suci palsu, ritual tersebut justru memicu bencana. Darah Leluo ditolak oleh altar Dewa Naga kuno. Akibatnya, pohon kehidupan di Tanah Suci mati seketika, sehingga segel kekuatan Dewa Naga menjadi tidak stabil. Bahkan langit dan bumi berguncang karena Dewa Naga murka atas penodaan altar oleh orang-orang yang tidak murni. Pangeran Nagazi dinyatakan bersalah karena telah menipu Tanah Suci, sehingga ayahnya menjatuhkan hukuman berat, pencabutan urat dan tulang secara berulang hingga mendapatkan pengampunan Dewa Naga kuno. Sementara Leluo yang selama ini sombong dan merebut posisi Zilao akhirnya diusir dari kuil Dewa Perang. Di sana ia mengalami karma dunia yang dimana penyakit racun darah menyerangnya, merusak wajah dan rambutnya hingga ia histeris dan mati di tempat. Meskipun identitas Zilao telah dipulihkan, Tanah Suci dalam keadaan terancam karena pohon kehidupan mulai layu yang mengakibatkan runtuhnya penghalang pelindung dari serangan klan iblis. Di sana Chumosang bersiap mengorbankan nyawanya demi menyalurkan daya hidup ke pohon kehidupan. Namun berkat kekuatan cinta dan penyatuan kekuatan antara Kaisar Naga dan gadis suci Wujing, mereka pun berhasil menyelamatkan Tanah Suci tanpa harus kehilangan nyawa. Singkatnya, setelah badai berlalu, Zilao dan Chumosang memilih hidup mengabdi kepada rakyat, sehingga cerita ditutup dengan kembalinya Zilao dan Chumosang ke Tanah Suci dengan hormat sebagai kaisar dan permaisuri naga. Namun tugas mereka belum selesai karena pohon kehidupan sempat layu. Banyak klan iblis dari dunia lain yang mulai menginvasi dunia panah, dan film pun berakhir dengan kesiapan mereka untuk kembali berperang melindungi dunia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sudares.